Bab 1, Rumah Saya di Awal Berdirinya. Pada suatu waktu di tahun 1980-an, ketika rumah kami masih berupa gubuk kecil berdinding bilik bambu, terjauh dari keramaian perkampungan, dimulailah kisah misterius yang melibatkan kakak-kakak saya. Ayah, seorang pekerja keras, membangun rumah itu dari nol di tengah hutan lebat dan perkebunan yang melingkupinya. Hari-hari itu penuh dengan aroma dedaunan segar dan suara riak angin yang melintas di antara bambu. Rumah kami, hasil jerih payah ayah, adalah tempat di mana kisah-kisah yang tak terduga dan misterius mulai terbentuk. Suatu malam yang mendung, suasana rumah kami menjadi tegang. Kakak-kakak saya, duduk sambil uncang-uncang kaki di atas dipan bambu, menanti ibu untuk mencuci kaki mereka menjelang tidur. Sementara ibu sibuk dengan tugasnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menghampiri. Bayangan kuda besar beserta penunggangnya tampak di balik bilik bambu. Kakak-kakak saya dan ibu membisu, mata mereka terpaku pada sosok misterius yang mulai membesar di kegelapan. "Siapa itu?" seru salah satu kakak saya, dengan mata yang berbinar campur takut. "Jangan bergerak atau bersuara," bisik ibu, menggenggam keras tangan mereka. Bayangan kuda itu semakin dekat, diiringi oleh bunyi kaki kuda yang mondar-mandir di sekeliling rumah kami. Kakak-kakak saya memperbanyak zikir, mencoba menenangkan diri di tengah ketegangan yang melanda. Anehnya, saat ayah keluar untuk memeriksa, tak ada yang terlihat, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti malam. Tidak ada jejak kaki, padahal tanah becek karena hujan. "Mungkin hanya hayalan kami," ucap ayah mencoba menenangkan keluarga. Namun, esok harinya, kejadian yang sama terulang. Suara kaki kuda dan bayangan misterius kembali menghantui. Kali ini, mereka hanya muncul dengan suara, disertai dengan bunyi kerincingan seperti kereta kencana bangsawan zaman dulu. Entahlah, mungkin itu jin korin atau jelmaan leluhur yang ingin menengok. Dialog ketegangan pun tercipta di antara keluarga saat mereka berusaha memahami misteri yang terjadi. "Apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" tanya salah satu kakak saya, dengan wajah penuh keheranan. "Ini bukanlah sesuatu yang biasa," jawab ayah, merenung serius. "Kita harus waspada." Peristiwa itu menjadi pembuka misteri yang lebih dalam di balik dinding bilik bambu rumah kami. Bab 2, Sosok menyerupai kerabat dan kakek berjubah hitam. Kejadian misterius di malam-malam itu menjadi pembicaraan di sekitar rumah kami. Namun, misteri itu tidak berhenti pada bayangan kuda dan suara kencana saja. Keluarga kami kemudian dihampiri oleh sosok yang menyerupai kerabat atau kenalan. Suatu hari, ketika keluarga berkumpul di sekitar dapur, sosok itu muncul tanpa aba-aba. Seorang anak yang menyerupai sepupu kami, dengan senyum di wajahnya, mendekati keluarga. Dialog interaktif pun mewarnai momen itu. "Halo, apa kabar?" sapa sosok itu dengan nada hangat. Kelihatannya mirip sepupu, tapi sesuatu terasa aneh. Suasana haru dan sukacita tiba-tiba berubah menjadi tegang. Kakak-kakak saya bertukar pandang, mencoba memahami kejadian di depan mereka. "Kau datang dari mana?" tanya salah satu kakak saya, mencoba menyamarkan kecurigaan. "Dari sana," jawab sosok itu, menunjuk ke arah yang tak jelas. "Aku ingin menemui kalian." Namun, ketika kami mencoba mendekati sosok itu, dia tiba-tiba menghilang seperti angin. Kakak-kakak saya saling pandang, mencoba mencari jawaban atas kejadian yang tak masuk akal itu. Di tengah kebingungan, kisah misterius tak berakhir. Suatu hari, muncul seorang kakek berjubah hitam di dekat pemakaman warga. Momen itu membuat ketakutan merayapi hati warga yang berpapasan dengannya. Dialog singkat antara warga dan kakek berjubah hitam menciptakan suasana yang semakin mencekam. "Selamat siang, kakek," sapa salah seorang warga, berusaha menunjukkan sikap hormat. Namun, kakek itu hanya diam, memandang tanah dengan tatapan yang mendalam. Langkahnya lambat, seperti mencerminkan beban berat yang ia bawa. Warga yang berpapasan dengannya merasa tak nyaman, seolah-olah merasakan aura ketidakbiasaan. "Apa yang kakek cari di sini?" tanya warga lain, mencoba mencari tahu. Namun, tanpa menjawab, kakek itu melangkah perlahan ke arah yang tidak dikenal, menghilang di balik pohon-pohon tua. Kejadian ini menambah daftar misteri yang semakin berkembang di sekitar rumah kami. Pertanyaan-pertanyaan pun melayang di kepala keluarga, dan kekhawatiran melingkupi rumah yang dahulu begitu tenang. Apakah semua ini hanya ilusi, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam terkait dengan sejarah rumah kami? Bab 3, Jejak Kakek Berjubah Hitam. Keberadaan kakek berjubah hitam menjadi pusat perhatian dan pembicaraan di kampung kami.
Munculnya kakek ini tampaknya bersamaan dengan serangkaian kematian yang melanda warga. Setiap hari, pengumuman kabar kematian dari pengeras suara masjid menggema, menciptakan suasana berkabung di kampung kami. Pagi itu, langit cerah, namun hati warga tertutup kabut ketidakpastian. Kakek berjubah hitam muncul lagi, kali ini di dekat pemakaman. Warga yang melihatnya berbisik-bisik, menyampaikan keresahan dan kegelisahan mereka. "Apakah dia datang membawa petaka?" bisik seorang nenek kepada cucunya. Kelihatan jelas bahwa ketakutan telah menyelinap di antara penduduk kampung. Beberapa warga yang berani mencoba mendekati kakek berjubah hitam dihantui ketegangan. "Kakek, apa yang kakek cari di sini?" tanya seorang pemuda pemberani, berusaha menunjukkan sikap tegas. Namun, kakek itu hanya memandang mereka dengan mata yang dalam, seolah-olah membaca sesuatu yang tak terjangkau oleh mata manusia biasa. Suasana hening seketika menghantui tempat itu. "Dia mungkin datang sebagai tanda," bisik seorang tua di tengah-tengah kerumunan, suaranya bergema di antara kematian yang merayap di kampung. Keesokan harinya, kakek berjubah hitam kembali menghilang, seperti lenyap dari hadapan manusia. Tetapi jejaknya tetap ada. Warga memulai menyimpulkan bahwa mungkin kakek itu adalah perwujudan roh yang datang sebagai pengantar roh-roh yang baru saja meninggal. Dialog kebingungan dan rasa takut semakin menguat di kalangan warga. Kakak-kakak saya, yang selalu skeptis terhadap hal-hal mistis, mulai merasa getir. Mereka merenung dalam keheningan, mencoba menyusun puzzle dari misteri-misteri yang mengitari rumah kami. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanya salah satu kakak saya kepada yang lain, ekspresinya mencerminkan kegelisahan. "Kita harus mencari tahu lebih banyak," jawab kakak yang lain. "Semua ini terlalu aneh untuk diabaikan." Kejadian-kejadian tersebut menciptakan aura misteri yang semakin kuat di rumah kami. Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban terus menghantui keluarga, dan rasa ingin tahu semakin mendalam. Apakah kakek berjubah hitam membawa pesan atau hanya menjadi saksi bisu dari serangkaian peristiwa tragis di kampung kami? Bab 4. Menggali akar misteri. Dalam usaha untuk mengungkap misteri yang semakin menghantuinya, keluarga saya mulai meresapi keberadaan makhluk-makhluk gaib yang entah bagaimana terkait dengan rumah kami. Dialog di antara mereka menjadi kunci untuk menggali akar dari setiap kejadian misterius. Suatu hari, di saat matahari tengah terik, keluarga berkumpul di sekitar meja kayu di halaman rumah. Keputusan untuk memecahkan teka-teki misteri diambil dengan tekad yang kuat. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah ini," kata ayah, wajahnya penuh dengan tekad. "Mungkin ada sesuatu yang terlupakan atau tidak kita ketahui." Kakak-kakak saya setuju, dan bersama-sama mereka memulai perjalanan mencari tahu tentang asal-usul rumah dan misteri yang menyertainya. Dialog mereka dengan tetangga lama dan tokoh-tokoh kampung membawa petunjuk yang menarik. Seiring waktu, terungkap bahwa rumah kami dibangun di tanah yang dulunya dihuni oleh makhluk gaib dari hutan Cirebon. Ayah, yang dikenal sebagai pembabat hutan, mungkin telah mengusik rumah para makhluk tersebut dengan pembangunan rumah baru. "Kita mungkin telah mengusik ketenangan mereka," ujar seorang tetangga tua, memberikan pandangan yang berbeda tentang peristiwa yang terjadi. Dalam pencarian mereka, keluarga juga mengetahui bahwa kampung tersebut pernah mengalami masa-masa sulit dengan banyak orang meninggal. Kakek berjubah hitam yang muncul kemungkinan adalah simbol dari kematian itu sendiri. Kakek itu mungkin adalah penjelmaan dari roh para leluhur atau penunggu kampung, tebak salah satu tetangga. Dia datang sebagai pengingat akan keseimbangan alam. Dialog antara keluarga dan warga kampung semakin menguatkan keyakinan bahwa ada keterkaitan antara sejarah rumah dan kehadiran makhluk-makhluk gaib. Mereka mulai menyadari bahwa untuk meresapi kedamaian kembali, mereka harus memahami dan menghormati keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Pada malam itu, keluarga saya duduk bersama di teras rumah, memperbanyak zikir sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk-makhluk gaib yang mungkin masih menghuni sekitar mereka. Di antara doa dan zikir, hembusan angin malam membawa aroma harum dedaunan, seakan memberikan sinyal bahwa makhluk-makhluk tersebut menerima penghormatan mereka. Misteri di balik dinding bilik bambu mulai terkuak, mengajarkan keluarga saya untuk menghargai keberadaan alam dan roh-roh yang tak terlihat. Mereka belajar bahwa dialog, pengertian, dan keberanian untuk mencari kebenaran adalah kunci untuk meredakan ketegangan dan menemukan kedamaian. Bab 5. Penutup, hikmah di balik misteri. Dengan berjalannya waktu, rumah kami yang sebelumnya dihantui oleh misteri-misteri kelam mulai memancarkan aura kedamaian.
Dialog keluarga dengan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya dan penemuan tentang sejarah rumah membantu mereka memahami perasaan makhluk tersebut. Keluarga saya mengambil hikmah dari pengalaman tersebut, dan pelajaran-pelajaran berharga terpatri dalam hati mereka. Dialog dan interaksi dengan makhluk gaib mengajarkan bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang dapat terlihat oleh mata manusia biasa. Kesadaran akan keberadaan makhluk-makhluk gaib dan penghormatan terhadap alam menjadi landasan baru bagi rumah kami. Dalam penutup yang penuh refleksi, keluarga duduk di teras rumah di bawah cahaya rembulan. Ayah, dengan tegas tetap mengingatkan keluarganya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada alam. Sebaliknya, kita harus hidup berdampingan dan menghormati setiap entitas yang ada di sekitar kita. Dialog terakhir dalam cerita ini mencerminkan perjalanan panjang keluarga dalam mengatasi misteri-misteri yang menghantui rumah mereka. Kesadaran tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib dan pengertian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi membawa keluarga menuju penerimaan dan kedamaian. Jangan pernah melupakan pengalaman ini, ucap ibu, dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan. Misteri yang kita temui bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, melainkan pelajaran yang berharga. Dengan itu, rumah kami yang awalnya dikenal sebagai tempat misterius, menjadi saksi dari proses transformasi keluarga yang semakin memahami dan menghargai keberadaan alam semesta. Dialog antar manusia dan makhluk gaib telah membuka mata mereka, membawa hikmah dan kedamaian yang tak terduga di balik misteri-misteri yang pernah menghantuinya.